Mahasiswa masih turun ke jalan beberapa hari belakangan ini dan ada dua hal yang kemudian saya soroti sering menjadi ledekan mahasiswa. Yang pertama, program MBG, makan bergizi gratis, yang kita tahu sudah banyak banget mudorotnya dan manfaatnya masih dipertanyakan. Yang kedua adalah Koperasi Desa Merah Putih. Dua-duanya ini adalah program Pak Prabowo yang memakan dana yang luar biasa besar. KDMP tadinya dianggarkan 335 triliun diambil dari dana pendidikan. Sementara Koperasi Desa Merah Putih itu dananya diambil dari pinjaman desa. Seolah-olah pinjaman desa dari Bank Himbara dan jaminannya adalah dana desa. Nah, MBG kita udah sering banyak yang ngomongin deh betapa tidak bermanfaatnya program itu. Yang kedua, Koperasi Desa Merah Putih yang katanya dimaksudkan untuk menggerakkan ekonomi di desa, yang katanya dimaksudkan untuk membuat perubahan struktur ekonomi desa, yang katanya dihadirkan untuk menambah kesejahteraan masyarakat. Tapi gue lihat ada beberapa persoalan yang ujung-ujungnya bisa menyebabkan ini koperasi cuma tinggal slogan sama gedungnya doang. Kenapa? Karena memang ada banyak hal-hal yang rasional, bisnis tidak dijalankan secara maksimal. Yang pertama, desain bisnisnya kayak apa? Dari beberapa informasi yang coba saya cari, para menteri, para penggagas, ini memang agak membingungkan. Katanya dan sudah beberapa jalan koperasi ini bisnisnya kayak minimarket lah. Kayak Indomaret, kayak Alfamart gitu, menyediakan kebutuhan masyarakat. Tapi ada juga yang bilang nanti koperasi ini bisa membuat apotek, menyediakan obat-obatan buat masyarakat. Ada lagi yang ngomong bahwa koperasi ini juga nanti menjadi semacam badan yang akan menampung hasil panen desa. Ada yang ngomong juga koperasi ini akan menjadi lembaga simpan pinjam. Ada yang ngomong juga bahwa koperasi ini akan menjadi lembaga penyalur pupuk. Ada yang juga ngomong bahwa koperasi ini akan menjadi bisnis logistik yang bisa mengantarkan hasil pertanian desa kemana-mana. Lo bayangin nggak? Dengan model bisnis yang beragam kayak gitu. Kira-kira kualifikasi manajer seperti apa yang bisa langsung menjalankan bisnis yang beragam? Contoh gampangnya, simpan pinjam misalnya. Itu kan kualifikasinya minimal dia pernah menjalankan bisnis mirip kayak bisnis bank kan. Yang bisnisnya memang simpan pinjam. Berbeda dengan manajer Indomaret yang bisnisnya adalah mengatur stok, yang bisnisnya adalah bagaimana display produk, yang bisnisnya adalah retail. Berbeda juga polanya dengan bisnis distribusi pupuk. Akan berbeda juga dengan bisnis menampung hasil panen lalu menjual hasil panennya ke luar. Itu polanya beda-beda. Style bisnisnya beda-beda. Apakah nanti manajer yang telah direkrut oleh Agrinas punya kualifikasi setara Superman kayak gitu? Yang menguasai semua lini bisnis? Ini kan jadi pertanyaan soal bisnis minimarket saja. Kalau dilihat bisnis kelontong, bisnis retail kayak gini, yang paling penting kan adalah lokasi ya. Kan kita mau beli barang kebutuhan hari-hari cari warung, cari minimarket yang deket dong. Lo bayangin kalau gedung koperasinya dibangun di atas gunung. Lo bayangin kalau gedung koperasinya dibangun di pinggir jurang. Lo bayangin kalau gedung koperasinya dibangun di tengah hutan. Siapa yang mau belanja? Udah ada contoh deh. Soal bisnis minimarket ini ada contoh, gue inget banget minimarket 212 Mart. Yang waktu dibangun semangatnya adalah kebangkitan ekonomi umat. Bla 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 bla, dengan segala beban ideologis yang ada. Gak sampai setahun tuh, gak sampai 2 tahun. Coba cari sekarang di mana minimarket 212 Mart berada. Gak ada. Kenapa? Karena desain bisnisnya salah. Ketika membangun bisnis dengan semangat keagamaan, sementara
para pembelinya diharapkan datang tidak pandang bulu si beragama apa. Uang bisnis saja sudah membatasi akses marketnya. Ya ujung-ujungnya kayak gitu deh, mati. Nah, koperasi ini mau jadi minimarket tapi dari awal tidak dipertimbangkan lokasi yang cocok sebagai bisnis minimarket. Yang kedua, bisnis simpan pinjam, ya kan? Muterin duit. Ini perlu keterampilan sendiri. Itu dari sisi bisnis. Yang kedua, dari sisi kualifikasi sumber daya manusia. Iya, kemarin Agrinas sudah membuka lowongan pekerjaan bagi para manajer koperasi. Mereka berduyun-duyun datang melamar. Artinya apa? Artinya mereka orang-orang baru. Orang-orang yang barangkali mereka baru lulus. Yang barangkali mereka baru saja selesai kuliahnya. Yang belum punya pengalaman bisnis. Lalu sudah dibebankan dengan tanggung jawab mengembangkan beberapa unit bisnis sekaligus. Buka warung saja mereka perlu belajar, apalagi mengembangkan beberapa unit bisnis sekaligus. Itu problem yang kedua. Yang ketiga adalah problem permodalan. Jadi gini kan, koperasi itu sudah terbangun, katanya targetnya 80.000 koperasi desa Merah Putih. Untuk bangun katanya dananya pinjam dari Bank Himbara. Jadi dari Bank Himbara dikeluarkan pinjaman untuk membangun koperasi. Tetapi agunannya adalah dana desa. Ada undang-undang yang memberikan tanggung jawab kepada pemerintah pusat untuk menyalurkan 1 miliar misalnya ke desa-desa. Nah, saluran ini yang dana desa ini yang dijadikan agunan. Artinya sebelum apa-apa koperasi desa Merah Putih sudah punya hutang di Bank Himbara dan harus dibayar dengan dana mereka. Otomatis desa nanti dananya nggak banyak karena harus sibuk bayar hutang koperasi. Dan kabar yang beredar dari pembangunan gudang koperasi itu katanya udah dipotong separuhnya buat jatah preman. Jadi dari awal saja dana desa itu sudah terbebani dengan preman yang memotong dana proyek pembangunan koperasi. Itu problem-problem yang sudah ada di situ. Yang ketiga yang menurut gue juga penting adalah karena semangatnya koperasi ini seolah-olah ingin menjadi konglomerasi desa. Mau jadi minimarket, mau jadi simpan pinjam, mau jadi distributor pupuk, mau jadi pengepul hasil pertanian. Kan mau tidak mau. Apakah sekarang di desa itu nggak ada minimarket? Apakah di desa itu tidak ada pengepul dan hasil pertanian? Apakah di desa itu tidak ada penjual pupuk? Apakah di desa itu tidak ada masyarakat yang sudah berusaha, yang kemudian usahanya ini ada peluang untuk digeser oleh koperasi? Yang terjadi apa? Terjadi adalah konflik bisnis. Kehadiran koperasi ini menggusur atau menjadi ancaman bagi bisnis yang sudah existing di desa, yang sudah ada di desa. Kalau konflik bisnis ini terjadi, kan ada dua kemungkinan. Yang menang koperasi atau yang menang bisnis yang punya masyarakat yang sudah berjalan lama. Karena koperasi ini adalah bisnis baru dan apalagi manajer-manajernya juga baru belajar bisnis, kan resikonya ya koperasinya babak belur dong. Iya, mereka punya kekuatan politik, tapi kalau bisnis kan nggak memandang ini kekuatan politik siapa. Yang dipandang adalah bagi market, mana yang paling efisien, mana yang paling murah, mana yang paling bagus, mana yang pelayanannya paling oke. Sementara ini baru dibangun nih bisnisnya nih. Terjadi konflik itu menyebabkan warga desa atau setidaknya orang-orang yang punya bisnis di desa pada akhirnya melihat ini sebagai ancaman. Kalau melihat entitas ini, organisasi baru ini sebagai ancaman, kan nggak mungkin dong mereka dengan sukarela ngebantuin ancaman mereka. Padahal desainnya adalah koperasi ini didirikan untuk semua masyarakat desa. Desainnya kan gitu. Tapi kalau sebagian masyarakat desa melihat lembaga ini sebagai ancaman, ujung-ujungnya ya kayak gitu. Ada konflik, ada perebutan market, ada perebutan pasar, dan siapa yang kalah itu yang akan dirugikan. Niatnya
mau menciptakan lapangan pekerjaan. Iya, ada orang-orang yang direkrut. Tetapi pada kenyataannya ada menggeser bisnis yang sudah existing. Di situ ada tenaga kerja, di situ ada modal, di situ ada kepentingan masyarakat pengusaha desa. Ujung-ujungnya tercipta lapangan pekerjaan di sini, tetapi menggeser orang-orang yang sudah bekerja di sini. Ya kan? Lalu kalau kayak gitu ya bagi agregat, bagi ekonomi agregat kan win-win. Ada yang tercipta win-win. Kan kayak zero sum gitu. Tercipta di sini, kurang di sini. Nah ini kan menjadi problem, nggak menciptakan lapangan pekerjaan baru. Hanya menggeser lapangan pekerjaan yang sudah ada ke tempat yang baru. Sementara tempat yang lama hilang. Yang ingin gue sampaikan adalah bahwa kalau ini sebagai koperasi dan marketnya adalah masyarakat desa, dia harus punya hubungan emosional dengan market kalau mau sukses. Kalau hubungannya tidak emosional, kalau dianggap ini hadir dari planet lain yang tiba-tiba ujuk-ujuk merampas kekayaan desa karena dibangun dengan pemaksaan dana desa sebagai agunan, lalu apa yang dipersepsikan oleh masyarakat calon konsumennya? Apakah mereka mau berbondong-bondong untuk belanja di koperasi atau untuk menyerahkan ekonominya ke koperasi ini? Kan belum tentu. Dan yang paling parah, karena ini menggunakan dana desa, dana yang berasal dari APBN, kalau rugi gimana? Karena desain tadi kayak gitu tuh, model bisnisnya nggak jelas, sistemnya nggak dibangun dari bawah, itu dari atas, sehingga melahirkan mungkin friksi. Karena sistemnya nggak dibangun dari bawah, maka ikatan emosional dengan marketnya terlepas. Dan yang ketiga, modalnya dari APBN, kan dana desa dari APBN. Kalau rugi, siapa yang bertanggung jawab? Ini duit APBN, merugikan pemerintah loh. Apakah manajer-manajer ini yang orang baru kemarin lulus, yang baru saja ingin mencari pekerjaan, mereka tes rame-rame untuk mendapatkan lapangan pekerjaan, karena desain bisnisnya nggak jelas, karena mereka dipaksa jadi Superman untuk mengurus beberapa model bisnis, padahal mereka belum pernah belajar jualan sama sekali, mereka belum pernah bahkan untuk membuat warung kecil saja mereka nggak pernah. Ketika rugi, apakah mereka harus bertanggung jawab? Apakah mereka nanti akan diperhadapkan di meja hijau karena merugikan keuangan negara, karena bisnisnya nggak jalan? Ini kan menjadi problem serius bagi para anak muda yang niatnya sederhana, cuma mau dapat kerja. Lalu kemudian mereka harus bertanggung jawab pada dana desa, bertanggung jawab pada uang APBN yang digunakan untuk membangun koperasi. Dan karena desain bisnis koperasinya tidak maksimal atau tidak cocok atau tidak tepat atau banyak bolongnya, akhirnya bisnisnya nggak jalan. Apakah mereka harus bertanggung jawab karena merugikan keuangan negara? Itu pertanyaan besar yang harus kita pikirkan. Dan yang paling penting juga, bagaimana pengawasannya? Puluhan ribu koperasi yang akan dibangun. Siapa yang ngawasi? Siapa yang nanti rutin untuk mengaudit keuangannya? Siapa yang akan mengawasi berjalannya agar bisnisnya sehat? Siapa yang bertanggung jawab pada koperasi ini? Gak fair dong kalau tanggung jawab yang besar ini kita letakkan ke manajer-manajer koperasi yang baru saja direkrut oleh Agrinas kemarin. Anak-anak yang baru lulus mungkin. Ini kan menjadi persoalan. Soal tata kelola, soal bagaimana agar menghindari dari fraud. Apakah nanti manajer koperasi bertanggung jawab kepada kepala desa, atau desanya yang ngawasin, atau bertanggung jawab pada Agrinas yang merekrut mereka? Menurut gua ini masih agak kacau. Jadi secara logik peluang bisnisnya ujung-ujungnya lebih banyak potensi kegagalannya. Puluhan ribu bangunan koperasi itu beresiko jadi rumah hantu. Karena apa? Karena memang desainnya lebih gede slogan ketimbang rasionalitas bisnis. Lebih gede spanduk
ketimbang bagaimana cara menjalankan bisnis yang rutin, kecil, dan ajak. Lebih besar slogan, lebih besar pidatonya, lebih lebih terbebani oleh ideologis ketimbang hal-hal yang praktis sehari-hari. Ini menjadi problem serius. Gue rasa pemerintah penting untuk kembali menengok desain atau konsep dasar koperasi ini. Lo bayangin, per desa kan pasti karakter ekonomi masyarakatnya berbeda-beda. Desa A berbeda dengan desa B, desa B berbeda dengan desa C. Kalau koperasi ini semuanya dibuat seragam, gebiah uyah, dengan sebuah sistem yang sama di berbagai desa, dengan model bisnis yang sama di berbagai desa. Bayangin nggak bisnis yang dibangun dengan cara kayak gini? Yang tidak dibangun dari kebutuhan konsumen pada saat itu, tetapi dibangun dari slogan besar apa yang diucapkan oleh seorang presiden lalu ingin diwujudkan. Ujungnya apa? Ujungnya ya makin gak relate dengan kebutuhan konsumen, ujungnya ya gitu deh. Gedung-gedung KDMP itu beresiko jadi rumah hantu. Bagus kalau rumah hantu, bisa dibikin pasar malam, bisa dibikin pertunjukan rumah hantu dan masyarakat terhibur. Gue nggak tahu apakah nanti ujungnya akan jadi kayak gitu, jadi tempat pasar malam dan jadi pertunjukan rumah hantu yang bikin masyarakat terhibur. Karena apa? Karena masyarakat kita suka banget sama horor, suka banget sama hal-hal yang sifatnya bikin deg-degan. Nah, Koperasi Merah Putih ini juga bikin deg-degan ekonomi desa. Gue Kabun tadi, masuk Pak Eko. Terima kasih.